Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai inheritance atau pewarisan di kelas ya. Atau kalau sebelumnya kita membahas pewarisan kayak misalkan menggunakan prototype ya. Nah, kali ini untuk pewarisannya kita menggunakan kelas. Nah, kelas ini untuk pewarisan bisa menggunakan extend dan super. Pemulainya teman-teman silakan buka text editornya. Nah, saya akan menggunakan terminal dan neopim ya. Kita akan buka directory latihan kita. Nah, kita sudah sampai ke 54. Kita akan membuat directory 55 ini ya. Oke. Saya akan clear screen, kemudian saya akan masuk ke directory 55. Oke, kita akan buka neofilmnya. Oke, ini ya. Kita buka sidebarnya. Oke, saya akan membuat satu file index.html. Oke, kemudian saya juga akan membuat file folder.js dan script.js. Oke ya, seperti ini. Nah, saya akan buat basic untuk HTML-nya. Saya akan masuk ke insert mode dan saya akan jalankan HTML. Kita akan hapus CSS-nya. Nah, kita akan save, tekan escape, dan kita akan buka untuk JavaScript-nya. Sidebar-nya kita akan tutup. JavaScript, kita akan menambahkan sebuah node ya. Jadi pewarisan di JavaScript menggunakan setelah ES6 ya, versi ES6 ke atas, itu bisa menggunakan extend dan super. Jadi bisa lebih simpel daripada kita menggunakan prototype. Namun kita untuk pembanding kita akan coba contohkan dengan menggunakan prototype ya. Misalkan saya menggunakan membuat function animal. Animal ini kita akan tambahkan parameternya legs. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ambil this dot legs sama dengan legs dari parameter. Oke. Dari sini kita bisa menggunakan prototype animal dot prototype dot walk misalkan untuk metodenya ya. Kemudian walk ini isinya adalah sebuah function. Nah, fungsinya kita akan coba console.log. Nah, berjalan dengan misalkan ya, dan kita tambahkan this dot legs. Nah, kita tambahkan lagi di sini legs. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita memiliki atribut dan metode. Nah, di sini kita coba wariskan ya objeknya. Kita akan membuat objek baru, function burung. Nah, burung ini memiliki legs juga. Nah, legsnya ini akan kita turunkan dari animal. Animal dot. Nah, kita akan call ya. Kita akan call this legs. Nah, kita akan ambil. Nah, seperti ini ya. Bird animal di call. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya kita tinggal bird dot. Nah, prototipenya kita akan ambil dari objek dot create. Nah, kita akan create dari animal dot prototype. Nah, ini kita mengambil pewarisannya ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi bird dot prototype. Nah, kita akan ambil dot constructor ya. Konstruktor. Constructor. Nah, kita akan ambil dari animal. Nah, kemudian di sini baru kita panggil bird
bird dot prototype dot py misalkan ya. Ini akan kita isi dengan function ini untuk iniannya, fungsinya ya, untuk dirinya sendiri. Console dot log misalkan playing. Oke. Kita save. Nah, sekarang kita akan panggil var pigeon sama dengan new bird. Akan kakinya ini 2 ya. Oke, maka pigeon dot walk kita bisa panggil. Kemudian pigeon dot play. Oke ya. Kita coba save. Kita coba jalankan menggunakan Node.js dulu. Oke ya, di sini jalan ya. Berjalan dengan 2 leg dan flying. Nah, teman-teman bisa lihat di sini walk. Nah, walk ini sifat yang dimiliki oleh animal ya, walk. Nah, kemudian ini objek bird memiliki sifat untuk melakukan fly. Nah, jadi kedua-duanya ini mewarisi ya si bird ini. Si bird ini mewarisi dari animal sehingga dia bisa mengakses untuk walk-nya. Ini cara lama ini. Nah, kita coba jalankan juga dengan menggunakan browser ya, Ctrl L. Nah, kita klik kanan, inspect console. Nah, sama ya hasilnya. Oke, supaya dia sama. Nah, sekarang kita akan coba contohkan ini dengan cara di ES6. Nah, ES6 kita contohkan ya. Nah, ES6 misalkan kita mau membuat objek yang sama ya, tapi sekarang menggunakan kelas. Nah, kita kasih animal tuh deh, biar kalau sama nanti nggak bisa. Nah, kalau misalkan kelas kita bisa menggunakan konstruktor langsung seperti ini. Legs, misalkan seperti ini. Nah, sama di sininya this dot legs sama dengan legs. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita memiliki sifat walk ya. Jadi memiliki perilakunya ini. Nah, ini bisa kita ambil juga. Ini kita ambil, kita copy ya dari sini. Oke. Ini bisa kita ambil, kita Y dan kita bisa paste ke sini. Nah, ini juga sama. Kita berjalan 2. Nah, supaya nanti ada bedanya ya. Nah, walk ya. Kita tambahkan misalkan untuk pemanggilannya. Nah, pemanggilannya kita gunakan juga bird ya. Let berdua sama dengan new. Nah, kita belum bikin objek birdnya ya. Kita bikin objeknya dulu. Nanti kalau ini bisa di extend. Kelas. Nah, bird 2 ini akan extend. Nah, ini ya kuncinya ya. Extend dari animal 2. Nah, kita akan membuat objek bird dengan extend dari animal 2. Kita akan buat konstruktor. Nah, konstruktor ini akan kita ambil dari legs ya. Kita akan ambil dari legs. Nah, legs ini akan kita ambil metode atasannya atau turunannya ya, yaitu dengan menggunakan super legs. Nah, seperti ini. Jadi legs yang ada di objek ini akan memanggil fungsi yang ada di induknya. Super ya. Kita akan ambil di sini fly.
apply sebuah metode ya. Nah, di sini fly-nya akan kita console.log flying. Ini dua metode yang dimiliki. Nah, ini super untuk lace-nya, kemudian ini mewarisi animal. Nah, sekarang kita akan coba buat objek. Let bird2 sama dengan new bird2 ya. Kita akan mengambil. Nah, bird2-nya kita akan kasih 2 titik koma. Oke. Kita bisa panggil bird2 dot. Nah, saya lihat ya, dia bisa mewarisi sifat walk dan bird2 ini akan bisa fly. Oke ya, kita coba jalankan. Oke, lihat ya, ini berjalan dengan dua legs flying. Nah, ini mewarisi juga dari sini ya, yang animal 2. Nah, dia akan extend terhadap bridge 2. Ini pewarisan juga, dia mewarisi ya. Nah, sifat yang dimilikinya walk ini bisa digunakan oleh bird2. Objeknya adalah birdnya. Nah, ini terus bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan parameter? Ini kan hanya satu. Kalau misalkan kita tambahkan bisa sini ya. Nah, misalkan bukan hanya length, tapi kan ini induknya hanya satu, nggak apa-apa. Ya kan, parameternya color misalkan ya. Nah, ini color ini kita bisa tambahkan di sini. This karena ini color ini hanya dimiliki oleh kelas ini saja, berarti kita menggunakan this dot color sama dengan color seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan metodenya get color misalkan. Nah, isinya kita akan returnkan this dot color. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa memanggilnya misalkan console dot log. Kita akan ambil bird2 dot get color. Taruhlah misalkan kita parsing di sini. Karena ini parameternya 2 ya untuk konstruktornya. Kita misalkan white. Nah, kita save, lihat kita bisa mendapatkannya white ya. Jadi itu kalau misalkan super kelasnya ini hanya memiliki satu parameter, kita mau menambahkan jadi 2 juga bisa seperti ini caranya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan metode bayangan. Metode bayangan itu apa? Metode yang sama namanya dengan metode induksnya. Nah, misalkan ini ya, saya memiliki kelas dog ya. Kelas dog ini akan extend. Nah, extend untuk animal 2. Animal 2. Oke. Dog ini akan kita kasih konstruktor. Konstruktornya ini kita kosong ya, nggak diisi. Nah, untuk supernya kita langsung isi super, kita pantek langsung di sini 4. Nah, karena kalau misalkan tidak dia jadinya minta nanti supernya ya. Nah, kita buat metodenya walk. Nah, di sini kita akan console dot log go. Oke, seperti ini ya. Go walking. Nah, sekarang kita bisa memanggilnya. Ini walk kan ini dimiliki juga oleh animal 2 ya. Animal 2. Animal 2 mana animal? Nah, animal 2 memiliki walk juga. Jadi untuk metode bayangan itu seperti itu. Jadi anaknya walk, kemudian induknya juga punya walk. Ketika dipanggil dia akan mengeksekusi yang sini, bukan yang induknya. Coba ya, kita coba jalankan. Let sama dengan new dog. Nah,
ini kita tidak perlu parsing parameter karena tidak didefinisikan ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil anjing dot walk. Ini, oh ini salah ya. Kita coba save. Lihat, yang dipanggil adalah yang dimiliki oleh anaknya ya. Induknya ini tidak dijalankan. Itu ya. Jadi kita juga bisa membuat yang namanya metode bayangan. Nah, kita juga bisa mendapatkan atau anak itu bisa mewarisi properti metode statik ya. Metode statik itu metode yang tidak perlu didefinisikan objeknya atau kelasnya. Nah, metode statik itu misalkan nih ya, kita memiliki kelas animal 3 ya. Nah, animal 3 ini kita akan tambahkan konstruktornya legs juga. Nah, sini kita akan tambahkan is dot legs sama dengan legs. Oke, kemudian kita akan tambahkan yang walknya kita ambil ya, kita ambil dari sini. Y kita akan copy, kemudian kita akan paste di sini. Kita tambahkan satu lagi ya. Nah, satu lagi ini untuk statik. Statik taruhlah hello world ya, biar gampang. Hello world ini kita akan cetak konsol dot log hello world seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba panggil. Nah, wariskan dulu sebelum dipanggil. Kita akan pas taruhlah bird 3 akan extend dengan animal 3 yang ini ya. Oke. Sekarang kita akan tambahkan fly. Kita akan console dot log playing. Nah, kemudian kita akan panggil di sini ya. Bird 3 tidak perlu didefinisikan dulu ya. Kita bisa langsung memanggil kelasnya. Bird 3 dot. Nah, apa? Hello world. Oke, seperti ini ya. Kita coba run. Lihat, kita bisa mendapatkan hello world-nya. Padahal hello world dimiliki oleh animal 3 ya. Yang kita panggil adalah bird-nya. Itu ya. Jadi static method atau statik ya ini bisa dipanggil juga oleh anaknya. Mewarisi ya tipe-tipe untuk statik. Nah, kemudian kita juga bisa mewarisi tipe bawaan. Tipe bawaan ini contohnya misalkan kayak array ya. Tipe-tipe bawaan itu bawaannya dari sistem ya. Dari JavaScript-nya. Kelas taruhlah misalkan antrian ya. Ini akan extend dengan array. Nah, ini akan diturunkan dari array. Array ini bawaan ya. Misalkan equal en ya. En. Nah, antriannya kita akan kasih parameternya e. Nah, ini akan kita ambil super. Super kelasnya adalah push. Nah, array itu memiliki push. Ini bisa kita ambil. Nah, kemudian kita misalkan tambahkan lagi de. Nah, ini juga kita akan gunakan untuk return. Nah, returnnya. Nah, ini kita akan super dot shift. Nah, ini. Kemudian kita akan coba antriannya P ya.
ini kita akan kasih dia return tidak sama dengan this dot empty. Empty kita buat dulu ya, nanti metodenya empty. Nah, empty ini sebuah metode ya, kita buat nanti di bawah. Tanda tanya, kita akan mengambil indeks pertama dari saat ini, dan jika tidak ada kita akan returnkan undefinite. Nah, sekarang kita buat untuk metode this-nya, metode empty-nya ya. Nah, empty. Nah, empty-nya kita definisikan dulu. Empty ini akan return this dot length sama dengan 3 kali 0. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan menurunkan dari bawaan, cek bawaan array, kita akan turunkan menjadi ke antrian. Nah, sekarang kita bisa menggunakannya. Var customer sama dengan new. Nah, ini ya. Kita definisikan dulu objeknya. Nah, sekarang kita bisa mengambil customer dot en w. Nah, misalkan kita kasih a ya. Nah, ini akan kita duplikat. Misalkan ini b, kemudian kita juga mau ini c, seperti ini ya. Dari sini kita akan cetak. Kita akan menggunakan while selama dia bernilai customer dot empty, selama tidak kosong dia akan ngeloop terus. Ini kondisinya ya. Nah, sekarang kita akan cek console dot log customer dot. Nah, ini kita akan save. Lihat, kita mendapatkan ya A, B, C. Nah, ini kita menggunakan array sebagai super kelasnya ya. Nah, kita menggunakan array, kemudian kita menggunakan metode push, supernya kita ambil, super shift juga, dan kita menggunakan this untuk mengambil data saat ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk tutorial kali ini kita bisa menggunakan extend untuk kewarisan di ES6 ke atas ya. Dan kita juga bisa menggunakan super untuk mengambil konstruktor kelas anak memanggil konstruktor kelas induk ya. Dan kita bisa menggunakan super untuk memanggil metode induk di dalam metode kelas anaknya. Oke, jadi itulah kesimpulannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.